Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teja Yuda di channel Andaru Media. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Jogja bersama dengan narasumber Ibu Nana atau nama lengkapnya Wiratna Sujarweni. Wiratna Sujarweni. Ibu bekerja di salah kampus satu universitas di Jogja, swasta di Jogja. Dan Ibu sangat produktif menulis ya berbagai topik di buku mengenai penelitian ya Bu. Ya, penelitian dan software penelitian. Software penelitian. Oke. Ibu selain mengajar tentunya aktivitas apa saja Bu di luar mungkin atau di rumah pada saat mengisi waktu luang? Ya, saya suka seni, Mas. Seni ya Bu? Terutama seni bernyanyi, seni musik. Oke. Suka sejarah. Suka sejarah ya Bu? Ya. Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan mengeksplorasi ya penelitian kuantitatif ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif ini. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih merasa kesulitan untuk menentukan penelitian apa yang akan digunakan, apa itu kualitatif atau kuantitatif. Mungkin ini nanti akan diperjelas dan dieksplorasi oleh Ibu Nana. Baik Ibu, perbedaan penelitian kuanti dan kuali itu apa ya Bu? Ya. Perbedaan penelitian itu ada kuantitatif, kualitatif, terus satu lagi ada mixed method. Gabungan dari kuanti dan kuali. Kalau kuantitatif itu dari beberapa sumber yang saya simpulkan, itu yang pertama adalah bahwa di penelitian kuantitatif itu kesimpulannya itu nanti kita ambil dari hasil perhitungan statistik. Itu bisa kita gunakan sebagai kesimpulan yang pertama. Kalau kualitatif tidak. Terus yang kedua itu kalau kuantitatif itu melebar ya, kita mencari faktornya apa saja, tapi sebatas tidak dalam ya. Tetapi kalau kualitatif kita gali sampai ke dalam. Satu variabel itu, satu topik itu kita gali sampai dalam. Sedangkan kuantitatif itu cuman faktornya itu apa saja sih? Faktornya A, B, C, D, sudah gitu. Baik. Terus yang ketiga itu kalau kuantitatif itu secara paradigma itu mengetes teori menggunakan paradigma positivism ya. Jadi dia ada teori, terus kita tes teori itu bisa digunakan nggak untuk memecahkan problem. Sedangkan di kualitatif itu tidak hanya itu, tapi bisa membongkar sebuah teori atau mengembangkan teori. Membongkar sebuah teori, mengembangkan teori, dan membuat teori baru. Mungkin kira-kira itu. Ketika perbedaan itu sudah dapat diidentifikasi nih Bu. Nah lantas teman-teman ini mau menentukan dan melakukan penelitian kuantitatif. Langkah pertama apa yang bisa dilakukan Ibu? Sebenarnya ada banyak langkah ya, tapi yang awal harus kita lakukan adalah kita menemukan sebuah problem atau permasalahan atau konteks atau fenomena. Itu yang paling penting. Kita meneliti alasannya apa, permasalahannya apa gitu. Misalnya saya kasih contoh di bidang penelitian akuntansi, ekonomi akuntansi ya. Baik. Misalnya di Indonesia ini kan banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat limbah bahan berbahaya beracun gitu ya. Jadi itu yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan itu diwajibkan untuk mengungkapkan informasi keuangannya mereka itu apa dan mengungkapkan apa yang kegiatan yang sudah dilakukan tentang lingkungan. Nah, misalnya tentang pengungkapan lingkungan. Problemnya apa? Problemnya itu pengungkapan lingkungan untuk perusahaan itu
masih sangat rendah. Jadi perusahaan itu belum mempunyai kesadaran untuk mengungkapkan apa saja yang sudah dilakukan tentang pengelolaan limbahnya. Baik, Bu. Nah, itu problemnya itu masih sangat sedikit. Nah, itu bisa kita di Indonesia itu masih pengungkapan limbah bahan berbahayanya itu masih sangat sedikit. Baik. Perusahaan yang melakukan itu. Kemudian itu bisa kita tambahkan untuk memperkuat fenomena atau permasalahan kita dengan data-data ini loh. Banyak perusahaan di Indonesia itu belum melakukan pengungkapan. Jadi ini merupakan sebuah problem. Kenapa? Baik. Kenapa itu tidak diungkapkan? Bu, kenapa? Ada faktor apa gitu? Nah, itu bisa dijadikan suatu research problem gitu ya, Bu, ya. Sehingga kita bisa untuk memulai mengidentifikasinya dengan melalui pintu itu gitu. Permasalahannya apa gitu. Nah, lalu ketika kita minat untuk mengeksplorasi di bagian itu ya, Bu, misalnya kan tadi limbah. Pengungkapan ya, bahwa limbahnya ini ya tidak diungkapkan ke publik misalnya gitu, Bu. Lalu kenapa itu penting misalnya untuk diteliti? Ya. Bagaimana kita untuk menyajikannya misalnya? Kenapa penelitian kita mengenai limbah ini, mengenai pengungkapan limbah ini dari perusahaan-perusahaan itu penting untuk dilakukan? Ya, penting karena itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian saya lanjutkan tadi, setelah problem itu muncul, kemudian kita kan dari beberapa bidang lah, itu kaitan dengan bidang kita, dengan topik itu, permasalahan itu apa? Kalau kita bidangnya ekonomi akuntansi, berarti pengungkapan limbah itu merupakan salah satu laporan yang harus disajikan perusahaan. Misalnya ada laporan keuangan, satunya laporan non keuangan. Nah, itu salah satu laporan yang harus disajikan. Nah, laporan ini bidang akuntansi, laporan keuangan dan non keuangan ini bidang dari akuntansi. Jadi itu yang kita sebut sebagai konten atau substansi. Oke. Jadi di bidang akuntansi misalnya ya, Bu, laporan keuangan perusahaan misalnya yang terkait dengan pengelolaan limbah itu ya. Yeah. Nah, itu menjadi konten ya atau substansi yang bisa diteliti dalam penelitian kuantitatif misalnya nanti gitu ya. Ya, itu kita sebut nanti Y-nya, variabel dependent-nya itu ya topiknya itu pengungkapan limbah bahan berbahaya dan beracun. Baik. Itu Y-nya. Nanti faktornya apa? Oke. Kan permasalahannya pengungkapan yang rendah tadi kan. Jadi nanti kita cari kenapa pengungkapannya itu bisa rendah, karena faktor-faktornya itu nanti kita akan mencarinya apa saja gitu. Baik. Makanya itu melebar, bukan mendalam. Faktornya apa saja, banyak, bisa 6, bisa 7, bisa 10 faktornya gitu. Nah, ini mencari faktor-faktor ini dari mana ya, Bu? Nah, faktornya ini ada tahapan ya, Mas. Kalau di skripsi itu kita bisa replikasi persis dengan penelitian terdahulu. Oke. Bisa juga dari beberapa penelitian ada gapnya. Oh, ini berpengaruh, yang satunya tidak. Saya teliti lagi X-nya itu. Oh, artinya ini kita identifikasi melalui penelitian terdahulu yang sudah dilakukan ya sebelumnya ya. Nah, penelitian terdahulu ya topiknya sama, pengungkapannya Y-nya itu pengungkapan limbah B3. Baik. Mereka kan meneliti faktornya ini, faktor yang lainnya ini, itu barangkali ada yang masih terlewat ya. Terus ada gap, ini berpengaruh, ini tidak, kita teliti lagi. Itu kalau tingkatan S1 masih belajar menulis. Oke. Ya, kalau S2 dengan S3 itu nanti bisa ke variabel. Ini muncul itu dari mana? Bisa dari teori.
yang kita pakai, yang kita sebut sebagai green theory. Nanti ketika kita melakukan penelitian sama-sama pengungkapan limbah bahan berbahaya beracun, satunya menggunakan teori A, satunya menggunakan teori B, nanti keluar variabelnya berbeda-beda. Jadi itu bisa menjadi novelty atau kebaharuan teori yang kita pakai. Saya tadi sudah bilang bahwa kuantitatif itu mengetes teori. Nah, misalnya ini menggunakan teori stakeholder, misalnya saya. Teori stakeholder itu mengatakan bahwa perusahaan itu harus tidak hanya berpikir keuntungannya untuk diri sendiri, tapi harus berpikir kepentingan pada stakeholder-stakeholdernya. Stakeholder perusahaan itu siapa saja? Ada masyarakat, ada pemerintah, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, teori stakeholder ini kan banyak banget, dari mulai tahun 70 sudah ada teori stakeholder itu menurut si A, B. Nah, itu kalau kita tatarannya sudah S2 atau S3 tidak belajar menulis lagi, itu kita mapping semua teori-teori yang ada itu. Mungkin bisa 100 jurnal atau ada berapa 100 teori gitu ya, kita mapping semua, dan itu yang paling cocok dengan penelitian kita itu yang mana, teori yang mana, stakeholder itu teori yang stakeholder yang mana menurut Philip Robert atau menurut ini, menurut itu gitu. Makanya harus mapping. Makanya bedanya skripsi dengan disertasi salah satunya di kuantitatif itu. Mencari variabel itu. Variabelnya ya, jadi harus diidentifikasi dulu mana yang paling relevan begitu ya Bu, yang paling cocok untuk topik penelitian kita. Sehingga meskipun stakeholder ya, teori misalkan satu teori tertentu ya, kita cari ini dari perspektif atau berangkat dari siapa begitu, atau dicetuskan oleh siapa, dan sehingga itu ada signifikansi tertentu yang mungkin bisa menjadi perbedaan begitu ya Bu ya. Ya, terus kalau boleh saya kasih contoh yang nyata ya, misalnya saya menggunakan teori stakeholder untuk memecahkan problem pengungkapan yang rendah tadi. Nah, itu kaitannya apa? Pengungkapan yang rendah dengan teori stakeholder, bahwa pengungkapan limbah bahan berbahaya beracun itu berarti kan perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi dia peduli terhadap lingkungan, itu dia sudah berpikir tentang stakeholder berarti kan. Nah, itu kaitannya di situ. Nah, misalnya teori yang saya pakai, yang kita pakai itu teori stakeholder Philip Robert. Nah, Philip Robert itu mengatakan bahwa tadi ya, stakeholder perusahaan itu harus berpikir pada stakeholder-stakeholdernya, tidak hanya keuntungan sendiri. Nah, Philip Robert mengatakan bahwa stakeholder yang dia sebutkan itu ada stakeholder normatif. Stakeholder normatif itu siapa saja yang wajib dilihat oleh perusahaan. Yang pertama ada pemasok, misalnya pemasok perusahaan, supplier ya. Kemudian ada masyarakat sekitar, konsumen misalnya. Nah, itu kan keluar variabel Mas, konsumen dan supplier, supplier, masyarakat itu X1 misalnya pemasok, X2 misalnya konsumen, X3 misalnya masyarakat. Nah, setelah itu variabel muncul, kemudian kita berpikir bagaimana pengukurannya Mas. Misalnya konsumen, kita ukur dengan apa? Dengan tingkat penjualan perusahaan. Berapa besar dalam 1 tahun. Berarti kalau semakin besar penjualannya, artinya konsumennya kan menjadi semakin banyak. Terus misalnya stakeholder yang kedua ini misalnya masyarakat sekitar. Pengukurannya dengan apa? Pengukurannya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan untuk yang ada di sekitar. Nanti jumlahnya berapa? Semakin tinggi berarti empati masyarakat terhadap perusahaan itu semakin besar. Jadi apakah itu menjadi faktor yang mempengaruhi banyaknya pengungkapan limbah bahan berbahaya beracun? Kalau masyarakatnya semakin peduli, apakah pengungkapan perusahaan juga akan semakin banyak? Nah, dan lain sebagainya. Variabel yang muncul nanti mungkin ada 5 atau 6. Nah, gitu. Ya Bu. Baik Bu. Nah, misalnya ketika variabelnya ini sudah
ditemukan dan variabel X-nya ya. Lalu berarti kita tinggal mencari variabel yang Y-nya begitu atau Y-nya sudah topiknya tadi pengungkapan pengungkapan limbah bahan berbahaya beracun. Jadi nanti judulnya bisa analisis pengaruh konsumen, masyarakat, pemasok terhadap pengungkapan limbah bahan berbahaya beracun. Oke. Atau disingkat faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan limbah bahan berbahaya dan beracun. Oke, apa saja itu ya nantinya? Hasilnya itu apa Bu kira-kira Bu? Hasilnya adalah kontribusi untuk pemerintah mungkin ya, atau untuk perusahaan. Itu nanti datanya kita cari di perusahaan, kemudian kita olah dengan statistik. Rumusan masalahnya tadi kan, apakah ada pengaruh antara konsumen terhadap pengungkapan limbah berbahaya? Nanti setelah kita olah dengan statistik, itu nanti ketemu misalnya berpengaruh positif. Nah, berpengaruh positif artinya semakin konsumen itu naik atau penjualannya semakin tinggi, maka pengungkapan perusahaan terhadap limbah B3-nya itu juga akan semakin banyak pengungkapannya. Nah, pengungkapan itu bisa misalnya seperti ini, mengungkapkan berapa kilogram bahan berbahaya yang dihasilkan dia, angkutannya menggunakan apa, terus misalnya sudah dibuang dengan benar atau belum, pengungkapannya mudah. Semakin banyak pengungkapan yang dia lakukan, maka penjualannya semakin tinggi, maka pengungkapannya semakin banyak. Jadi kontribusinya ya itu tadi, berarti kalau saya pengen mengungkapkan ini, itu kita meningkatkan dulu penjualan gitu. Atau kalau dari sisi investor yang baik itu tidak hanya melihat keuntungannya besar, tapi apa yang dia lakukan, pengungkapannya semakin banyak, saya beli di perusahaan itu gitu. Misalnya ya seperti itu. Jadi melihat faktornya apa saja. Misalnya seperti ini Mas, ada problem di satu universitas itu mahasiswanya menurun terus. Nah, ini kan problem. Kemudian kita topiknya kan penurunan mahasiswa. Kita mencari faktor apa yang menyebabkan itu penurunan. Nah, dari teori kita mengatakan fasilitas, kualitas dosen. Nah, kalau berpengaruh berarti untuk kampus itu berarti kualitas dosennya dinaikkan loh. Karena terbukti berpengaruh. Nah, fasilitasnya diperbaiki. Yang terbukti berpengaruh. Seperti itu. Kalau penelitian kuantitatif faktornya apa saja? Faktornya berpengaruh positif atau negatif. Kalau positif itu artinya semakin fasilitas yang diberikan semakin banyak. Makanya penurunan mahasiswa semakin tinggi. Nah, itu kalau positif. Kalau negatif, fasilitasnya dinaikkan, penurunan mahasiswanya akan lebih sedikit. Itu kalau negatif, berbanding terbalik begitu. Betul, Ibu. Ketika perumusan masalah dilakukan, Ibu, agar kita bisa menentukan nanti mungkin landasan filosofisnya dan teorinya begitu, atau hipotesisnya misalkan. Bagaimana Bu cara merumuskan masalah di dalam penelitian kuantitatif? Sebenarnya rumusan masalah itu juga merupakan hal yang penting. Rumusan masalah itu pertanyaan yang kita buat sendiri, peneliti buat sendiri, nanti kita ambil data, kemudian dari data itu diolah dan dijawablah perumusan masalah itu. Perumusan masalah itu pasti pertanyaan ya. Kalau perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif itu saya sudah sampaikan tadi, apakah, pasti pertanyaannya apakah terdapat pengaruh antara fasilitas terhadap penurunan jumlah mahasiswa. Yang kedua misalnya, apakah ada pengaruh kualitas dosen terhadap penurunan jumlah mahasiswa. Nah, pertanyaannya apakah nanti jawabannya cuman berpengaruh positif atau negatif, tidak berpengaruh, seperti itu. Nanti di kesimpulan itu yang mempengaruhi penurunan jumlah mahasiswa itu apa saja.
Kalau yang tidak itu apa saja? Nanti bisa menjadi saran. Kalau yang membangun fasilitas berarti harus meningkatkan fasilitas. Baik. Terus untuk hipotesis, nah karena di rumusan masalah itu pertanyaannya bernada apakah, berarti hipotesis itu kan dugaan sementara artinya. Dugaan sementaranya itu saya menduga berpengaruh atau tidak dugaan sementara itu. Baik. Nah untuk menduga berpengaruh atau tidak, saya harus punya argumen. Misalnya fasilitas berpengaruh terhadap, apakah berpengaruh terhadap penurunan mahasiswa gitu ya. Hipotesis saya mengatakan bahwa ada pengaruh. Nah itu argumen saya kok bisa milih ada pengaruh. Itu kenapa? Secara teori bagaimana? Nanti kaitan antara fasilitas dengan Y-nya tadi bagaimana? Kemudian hasil penelitian terdahulu yang sama dengan hipotesis yang saya pilih itu penelitiannya siapa? Kita ajukan di situ semua sehingga saya menduga sementara bahwa ada pengaruh positif antara ini terhadap ini gitu. Hipotesisnya seperti itu. Oke, Bu. Nah, setelah hipotesis kemudian mungkin ada paradigma dalam melihat ini ya, Bu. Penelitian kuantitatif ya. Paradigmanya ya sudah saya sebutkan tadi, paradigmanya adalah positivis. Yaitu ngetes teori. Menguji teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Kalau itu misalnya ilmu yang pernah saya dapat ketika saya kuliah S3 di salah satu perguruan tinggi negeri di Solo itu promotor saya mengatakan kalau misalnya hasilnya itu tidak berpengaruh semua, artinya teori yang kamu pakai kurang benar. Kamu memilih teorinya kurang benar. Kamu harus ganti teori lagi. Berarti dugaan kita X tadi itu tidak berpengaruh semua, berarti kita salah memilih teori. Kurang tepat istilahnya begitu. Harusnya ada yang berpengaruh supaya kita bisa memberikan sumbangan bahwa ini loh pada perusahaan, pada kampus seperti ini gitu. Baik, Bu. Makanya perlu mapping teori banyak. Jadi saya memilih yang tepat tuh yang mana, supaya nanti hasilnya faktornya itu ada. Gitu. Oke, Bu. Misalnya ada hipotesis itu apakah harus satu atau? Ya, karena pertanyaannya apakah ada pengaruh, ya salah satu yang kita pilih. Nanti hipotesis kita itu belum tentu terbukti, bisa juga tidak berpengaruh kan setelah data kita olah. Tidak berpengaruh berarti hipotesis yang kita duga tadi tidak terbukti. Baik, Bu. Nah, variabel apa aja, Bu, berarti ketika Ibu menggunakan dalam pengalamannya menggunakan teori stakeholder misalnya? Ya itu yang tadi muncul. Yang muncul adalah stakeholdernya siapa saja, dari konsumen atau pemasok atau masyarakat atau pemerintah. Baik. Gitu. Sehingga itu saling ini ya, Bu, saling memberikan pengaruh. Tentunya Ibu cocok gitu ya setelah menggunakan teori stakeholder tersebut. Begitu. Pengalaman saya ketika mengerjakan disertasi kemarin, saya menggunakan teori Philip Robert, ternyata semuanya berpengaruh. Berarti dari mapping banyak, kenapa saya memilih itu memang bisa menyelesaikan permasalahan bahwa pengungkapan itu faktornya ini loh. Oke. Artinya ketika itu muncul pengaruh-pengaruhnya ada, teorinya nggak salah gitu ya, nggak ya cocok makanya ya. Perlu mapping banyak itu tadi. Oke. Nah, kadang kan gini, Bu, misalnya ada epsilon misalnya ya, ada muncul yang tidak terduga begitu. Tidak berpengaruh gitu, Mas? Iya, maksudnya tidak terduga dalam artian ada pengaruh lain misalnya, yang secara teoritis sebenarnya tidak ada gitu. Gimana itu, Bu? Itu kalau di analisis data itu nanti muncul nilai setelah diolah datanya itu muncul adjusted R square.
Nah, adjusted R-square itu misalnya ketemu 70%. 5 variabel yang kita duga tadi, 5 tadi 70% misalnya adjusted R-square-nya. Itu artinya bahwa 70% pengungkapan limbah bahan berbahaya beracun itu 70% dipengaruhi oleh 5 variabel ini. 30%-nya variabel lain yang belum kita teliti, itu kita berikan saran untuk variabel yang lain. Kalau kamu menggunakan teori ini, silahkan mencari variabel 30%-nya itu. Terus itu yang tidak terduga mungkin ada pengaruh positif, ternyata pengaruhnya setelah diolah data pengaruhnya negatif. Nah itu, jadi kan yang seharusnya tadi argumen kita berpengaruh positif, ternyata kok negatif. Fasilitas kok berpengaruh negatif atau positif, fasilitasnya baik kok penurunan mahasiswanya juga semakin meningkat. Ini kenapa? Nah, makanya ada pembahasan. Nah, perbedaan penelitian di kuantitatif dan kualitatif untuk pembahasan itu, kalau kuantitatif biasanya tidak ada wawancara ya, Mas. Jadi kita gali dari sumber tulisan dari mana-mana, dari teori semua. Kenapa ini berpengaruh negatif? Tidak ke narasumber, tidak wawancara, karena kuantitatif itu dokumentasi, cuman nyalin dokumentasi atau penyebaran kuesioner. Jadi pembahasannya juga sebatas pada teori-teori, kenapa tidak berpengaruh, kenapa berpengaruhnya malah berbalik. Beda sama kualitatif, itu kita gali wawancara dari informan, dari observasi, dari, kalau mungkin mixed method ya, mixed method itu setelah tahu berpengaruh kita gali, nah itu jadi mixed method. Kita gali dari wawancara dan observasi gitu. Nah, ada variabel independen dan dependen, itu apa pengertiannya, Bu? Kalau dependen itu, kalau kita lihat persamaan regresi itu Y sama dengan A plus BX gitu ya. Kalau bisa saya contohkan, ada saya narasikan tapi nggak ada ini. Ya, ini apa tadi pertanyaannya? Dependen dan independen. Kalau dependen itu pengertiannya tergantung, variabel tergantung. Jadi besarnya Y itu dipengaruhi oleh X. Y tadi adalah yang paling belakang, judulnya mesti misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan limbah B3. Berarti Y-nya sudah pasti topiknya itu Y, dependen. Nah, ini dipengaruhi oleh apa saja? Nah, independennya variabel X tadi. X tadi tidak independen, jadi tidak dipengaruhi oleh Y, tapi Y itu dipengaruhi oleh X. Jadi itu yang dependen dan independen. Dan dependen itu pasti letaknya di belakang terhadap gitu ya. Kalau Y itu 1, X-nya bisa banyak. Bisa dugaan kita yang 10 atau berapa gitu. Artinya 1, topiknya 1. Baik, Bu. Menarik sekali ya. Ketika ada variabel yang memang dia berdiri secara independen begitu ya, tidak dipengaruhi begitu ya. Dan ini dependen karena ada pengaruh dari variabel yang lain begitu ya. Lalu populasi ini, Bu. Kita misalnya dalam sudah ditentukan bagaimana desainnya ya. Lalu kita tiba pada saatnya menentukan populasi. Cara apa saja yang bisa kita gunakan ini? Kalau populasi itu kita balik lagi ke fenomena tadi ya. Ada apa di tempat itu gitu ya. Jadi fenomenanya tadi kan, fenomena itu bisa secara umum mendunia. Tapi bisa, yang kedua bisa khusus. Nah, ini karena kita memilih populasinya perusahaan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengolah ya, bukan menjual jasa, bukan berdagang, tapi mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, barang jadi. Itu populasinya saya memilih manufaktur. Nah, ada apa dengan pengungkapan di manufaktur? Kita kembali ke fenomena pengungkapan untuk perusahaan manufaktur itu kita lihat, ternyata rendah. Makanya saya memilih populasi. Nah,
Nah, populasi kita pilih itu tidak sembarangan gitu, bukan, tetapi harus ada fenomenanya, berkaitan dengan fenomenanya tadi, ada apa dengan pengungkapan di perusahaan manufaktur. Gitu. Nah, kalau populasi itu kan banyak, Mas. Tapi kalau penelitian itu kan kadang-kadang terbatas oleh biaya, terbatas oleh waktu, sehingga dari banyak itu kita bisa ngambil yang namanya sampel. Nah, sampel itu ada size sampel, ada sampel design, kemudian ada sampel frame. Itu harus ada dalam satu penelitian. Oke. Apa aja tuh pengertiannya dari ketiga? Ya, kalau sampel tadi. Sampel size itu ukuran. Misalnya perusahaan manufaktur itu ada 1000. Batas minimalnya itu harus berapa? Dari 1000 orang itu populasinya 1000. Jadi sampelnya harus berapa gitu ya. Itu berdasarkan size-nya berarti. Size-nya itu ada banyak cara untuk menghitung. Salah satunya menggunakan rumus Lovin, menggunakan rumus Isaac. Nanti minimal. Nah, batas minimal itu harus terpenuhi. Misalnya dari 1000 kita menggunakan derajat error 5% atau 10%. Nah, kalau kita bicara masalah derajat error, kan kita pakai kalau penelitian sosial itu 5% sampai 10%. Kalau penelitian kesehatan itu 1% errornya. Semakin boleh lebih ya? Iya, semakin banyak berarti tingkat kesalahannya semakin besar. Berarti kita menghitung sampelnya juga. Misalnya menggunakan 5% dari 1000 itu nanti dihitung ketemunya 900 perusahaan. Jadi batas minimal kita harus menggunakan 900 perusahaan. Baru bisa dikatakan kita menggunakan judul perusahaan manufaktur. Batas minimal 900. Masih banyak sekali berarti ya Bu ya? Masih banyak. Dari 10% juga boleh. 10%. Kalau misalnya pertanyaannya sampel tidak diketahui, terus populasi tidak diketahui, itu ada juga perhitungannya, batas minimalnya 96. Iya, populasi tidak diketahui artinya ada 96%. 96 sampel. Ada perhitungannya. Itu yang menentukan apa tuh Bu? Ada perhitungan matematikanya. Matematikanya ada rumusnya. Ya. Kita kan orang sosial tinggal pakai aja ya. Baik Bu. Terus lalu yang sampel kedua tadi sampel desain. Ya Bu. Sampel desain itu terkait dengan teknik samplingnya. Ada non probability, ada probability, kemudian ada purposive sampling, ada incidental sampling. Yang biasa dipakai itu kalau untuk kuesioner data primer itu biasanya menggunakan incidental sampling. Incidental itu yang cocok menjadi sampel dan mau bersedia mengisi kuesioner kita. Tapi kalau untuk sekunder itu biasa yang dipakai adalah purposive sampling. Tapi masih banyak lagi metode lain yang mungkin bisa dipelajari ya, bisa menjadi tema khusus ya untuk sampel design ini. Karena ada banyak. Kalau yang purposive sampling itu menggunakan kriteria-kriteria. Kriterianya misalnya perusahaan yang karyawannya berapa gitu, perusahaan yang baru berdiri tahun berapa, ini ada kriteria-kriterianya. Karena memang ada tujuan sampling itu jelas begitu ya Bu, purposive ya, berdasarkan tujuannya. Terakhir tadi sampling frame. Frame-nya itu objeknya itu siapa? Frame-nya itu siapa? Yaitu kalau tadi pengungkapan ya laporan keuangan yang kita ini jadikan sebagai sampel nanti. Laporan keuangan dari perusahaan yang tadi ya, untuk pengungkapan limbahnya itu bagaimana begitu ya? Laporannya dari perusahaan itu sampel frame-nya gitu. Wow, kompleks ya teman-teman ya. Iya, masih banyak, satu-satu masih bisa kita olah. Kita gali. Baik. Nah Bu, bagaimana dengan definisi operasional dan pengukuran variabel ini Bu? Sampelnya udah didapat nih misalnya ya. Kalau pengukuran variabel itu kita terkait dengan variabel X-nya tadi apa, Y-nya tadi apa gitu. Kalau misalnya X-nya itu fasilitas kampus gitu ya, berarti pengukurannya menggunakan apa? Menggunakan jumlah gedung misalnya, atau menggunakan luas gedung.
Yeah. Terus kualitas dosen misalnya, dosennya yang sudah berpendidikan S3 semua, pengukurannya jumlahnya berapa misalnya. Kalau yang tadi konsumen penjualan misalnya. Nah, itu pengukuran itu juga harus ada referensinya dari siapa gitu. Apalagi yang tingkat masih belajar. Kalau untuk yang tingkat atas itu ada novelty atau kebaruan. Nah, itu mungkin bisa kita bikin pengukuran sendiri. Ya, itu yang dimaksud novel, perbedaan dari yang dasar sama yang atas tadi, kita bisa membuat pengukuran sendiri. Untuk masing-masing variabel itu. Dan pengukuran itu kan tidak mudah, caranya kan ada sendiri. Cara membuat pengukuran itu juga kompleks, juga ada teorinya tersendiri, nanti ada satu sesi tersendiri. Banyak banget. Iya. Lalu ketika definisi operasional ya sudah kita dapatkan juga pengukuran variabelnya ya. Lalu bagaimana dengan statistiknya misalnya nih Bu? Ya. Kita menentukan yang mana yang kita akan kita gunakan ya. Nah, sebenarnya kalau di statistik itu ada data, kemudian data diolah dengan statistik. Nah, pengolahan itu sebenarnya ada dua hal yang besar. Yang pertama pengolahan deskriptif, yang kedua pengolahan inferensi. Pengolahan deskriptif itu untuk menggambarkan masing-masing variabel itu bagaimana. Misalnya tadi fasilitas, setelah kita survei, kita bisa menggambarkan fasilitas di kampus itu, oh masih buruk. Terus kualitas dosennya kita deskriptifkan, kita rata-rata ternyata kualitas dosennya juga masih sangat buruk misalnya. Jadi masing-masing variabel itu bisa kita gambarkan. Itu kalau deskriptif masing-masing variabel yang kita olah dan kita bisa simpulkan. Memang tidak ada di rumusan masalah, tapi ini nanti tetap harus ada deskriptif di masing-masing itu. Jadi tahu, oh fasilitasnya seperti ini, oh konsumennya seperti ini gitu. Terus yang kedua itu inferensi. Inferensi itu harus ada dua variabel yang diadukan. Nah, di inferensi ini ada tiga, korelasi, pengaruh sama perbedaan. Kalau korelasi itu tingkatannya itu lebih besar pengaruh. Kalau berpengaruh itu sudah pasti berhubungan, kalau berhubungan belum tentu berpengaruh. Jadi di inferensi ini ada pengaruh, ada hubungan, ada perbedaan. Kalau yang contohnya tadi, kalau judulnya analisis pengaruh, artinya menggunakan pengaruh ini. Pengaruh alat analisisnya namanya regresi. Kalau korelasi nanti judulnya pasti analisis hubungan. Pakai korelasi. Kalau perbedaan berarti analisis perbedaan. Itu berarti menggunakan uji beda. Nah, itu kita bisa lihat, kita menggunakan hubungan, pengaruh atau perbedaan itu bisa kita lihat dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya apakah ada hubungan? Nah, berarti kita menggunakan korelasi. Nah, korelasi juga ada banyak. Spearman, Pearson, Pendeltau, pengaruh atau regresi itu juga banyak, linear atau non-linear, sederhana atau berganda. Perbedaan juga lebih banyak lagi. Nah, itu diulas lagi nanti. Baik. Wow, Ibu, statistik dan hipotesis ya, dan tadi mana yang kita tentukan sebagai statistik yang akan kita gunakan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita break dulu ya, Bu. Ya. Oke. Ibu, mengenai data ini, Bu. Data itu kan mungkin kompleks juga ya, data ada jenisnya, ada sumbernya. Itu bagaimana penjelasannya, Bu? Penelitian kuantitatif ya. Secara garis besar, data dalam penelitian kuantitatif itu ada dua. Yang pertama data primer, yang kedua adalah data sekunder. Perbedaannya apa? Kalau data sekunder, setiap variabel pasti ada datanya. Nah, kalau data sekunder itu data angka asli. Nah, kita ambilnya dari dokumentasi, kita tinggal ngambil aja, nyomot gitu, dari laporan keuangan,
dari laporan statistik itu kita tinggal masukkan. Itu data sekunder itu data angka asli. Tetapi kalau data primer itu data bukan angka tetapi diangkakan. Misalnya kita pengen meneliti tentang pengaruh motivasi belajar terhadap kinerja. Kinerja prestasi misalnya. Lah, kalau motivasi itu dinilai dengan angka kan? Iya, Nah, betul. harus kita lakukan survei dengan pertanyaan-pertanyaan, misalnya tentang apakah kalian termotivasi untuk belajar setiap malam. Jawabannya tidak termotivasi, sangat tidak termotivasi, dan lain sebagainya. Nanti kita kasih angka. 1 itu yang termotivasi berarti 4, yang tidak termotivasi yang sangat termotivasi 4, termotivasi 3, tidak termotivasi 2, sangat tidak termotivasi 1. Nah, itu kan pemberian kode. Nah, pertanyaan dalam rangka mengambil data primer itu juga bermacam-macam. Misalnya menggunakan skala Likert, berarti ada 5 jawaban, sangat setuju, tidak. Jenis pertanyaan kita mau seperti apa jawabannya. Misalnya skala Goodman, berarti pertanyaannya digiring ke jawabannya ya dan tidak. Nanti ya itu 1, 0 itu tidak, begitu. Nah, itu intinya data primer itu data bukan angka tetapi diangkakan. Nah, data primer dibagi lagi menjadi data nominal dan ordinal. Kalau data ordinal pemberian kode itu tidak ada masalah. 1 itu apa, 2 itu apa. Misalnya jenis kelamin, variabel jenis kelamin itu 1 perempuan, 2 laki-laki. Mau dibalik angkanya nggak masalah, nggak ada tingkatan gitu ya. Kalau misalnya yang ordinal tadi itu dibalik akan bermasalah. Misalnya sangat setuju kita kasih nilai 1, nah itu akan bermasalah nanti. Jadi itu harus ada tingkatannya. Pendapat seseorang itu tingkatannya, kalau yang 4 itu yang bagus, yang buruk itu yang lebih kecil. Ketika itu dibalik itu nanti akan menjadi masalah. Itulah yang kita sebut sebagai data ordinal. Data ordinal ya. Kalau nominal nggak ada masalah ya Bu, karena baku begitu ya sudah ya. Iya, tidak ada tingkatan. Tidak ada tingkatan ya. Yang bagus itu perempuan atau laki-laki kan nggak ada tingkatannya gitu. Agama misalnya 1 Kristen, yang lebih tinggi nggak ada gitu. Baik. Kemudian sumber data. Sumbernya ya Bu, barangkali bagaimana sumbernya Bu? Kalau sumber untuk sekunder, data sekunder tuh dokumentasi, kita tinggal ngambil. Tapi kalau data primer itu sumbernya adalah kita masih membuat pertanyaan, kita sebarkan, nah terus kita ambil lagi gitu. Jadi dokumentasi tinggal ambil angkanya gitu. Kalau ini, nah yang primer ini juga harus ada pengujiannya. Ketika kita membuat pertanyaan itu harus diuji validitas dan reliabilitas. Pertanyaan yang kita bikin itu udah benar atau belum. Kalau belum berarti nanti hasil kesimpulannya kan berbahaya kan. Nanti kalau misalnya salah, pertanyaannya aja salah, nanti hasilnya kan salah. Keliru. Jadi harus ada uji validitas dan reliabilitas. Dalam menyajikan suatu argumen Bu dari data yang sudah diolah ya. Nah, secara statistik ya. Kalau kuantitatif tadi nanti keputusannya apakah ada pengaruh kan, rumusan masalahnya nanti hasilnya berpengaruh atau tidak gitu. Terus pembahasannya tadi yang saya bilang bukan wawancara tetapi dikumpulkan dari teori, dari penelitian sebelumnya. Kenapa dia tidak berpengaruh, kenapa dia berpengaruh, kita kumpulkan dari hasil penelitian terdahulu orang lain, dari teori misalnya. Kita bahas kenapa tidak berpengaruh, kenapa berpengaruh positif gitu. Gitu. Misalkan contoh empirisnya Bu dalam menjelaskan tentang hasil penelitian atau hasil dari data yang setelah diolah dari statistik itu Bu. Itu nanti yang kita baca. Kalau misalnya kita menggunakan pengaruh berarti kita menggunakan uji T,
Nah, T-nya itu nanti ditolak atau diterima hasilnya. Oke. Gitu. Kemudian menggunakan uji kelayakan. Kelayakan itu terkait dengan model yang kita bikin. Nah, model itu seperti apa? Model itu misalnya X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, itu model. Kalau layak, nanti diolah terus ketemu layak, berarti model ini bagus, layak gitu. Bagus, benar gitu. Model X-nya 5, Y-nya 1 gitu. Oke. Nah, untuk terkait dengan itu tadi ya, saya lupa ngomong bahwa variabel itu ternyata tidak hanya dependen sama independen loh. Ada banyak variabel. Ada moderating, ada intervening. Ini perlu pembahasan khusus juga, macam-macam variabel. Kalau dependen sama independen, kalau kita menggunakan pengaruh nanti penelitiannya. Kalau istilahnya ada moderatingnya, moderating itu misalnya variabel ayah dan ibu gitu ya. Moderatingnya anak, berarti anak itu memperkuat atau memperlemah hubungan ibu dan ayah. Nah, itu moderating. Kalau intervening itu tengahnya motivasi, kinerja, tengahnya gaji. Nah, itu orang itu untuk mendapat kinerja yang bagus itu perlu dia melihat gaji dulu nggak, atau langsung motivasi langsung kinerjanya baik tanpa melihat gaji. Nah, itu ada namanya variabel intervening, gajinya itu melalui. Melalui itu ya, intervensi gajinya naik atau turun gitu ya. Kalau dia melihat gaji nggak untuk kinerjanya dia bagus itu, atau dia tidak melihat gaji langsung kinerja lebih tinggi mana antara ada interveningnya dengan tidak gitu. Tapi mungkin secara empiris gaji yang tinggi pun ternyata belum tentu ya, Bu. Iya, tergantung pada penelitiannya. Oke. Jadi data sudah diolah dan hasil sudah dibuat. Lalu tujuan penelitian ini harus dijawab ya, Bu. Itu bagaimana cara menyajikannya, Bu? Ya. Kalau di kesimpulan itu kan kembali lagi ke rumusan masalah tadi. Kalau kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Pertanyaannya coba apakah ada pengaruh? Atau jawabannya, kesimpulannya ya berpengaruh positif, tidak berpengaruh. Kalau pertanyaannya rumusan masalahnya ada 5 variabel, independennya 5, berarti kesimpulannya juga 5. Mana yang berpengaruh? Saat ini berpengaruh, X2 tidak, X3 berpengaruh, 4 tidak gitu. Kesimpulannya seperti itu. Bagaimana menyajikan saran dalam penelitian kuantitatif ini, Bu? Ya, saran itu nanti ada 2 ya. Saran untuk praktis itu kita sebut sebagai implikasi manajerial. Itu sarannya bisa ke tempat kita meneliti, misalnya perusahaan, perguruan tinggi yang bersangkutan, pemerintah, investor dan lain sebagainya. Itu implikasi manajerial. Kalau saran yang kedua itu saran untuk penelitian selanjutnya. Biasanya kalau ada yang mengekor penelitian kita, sarannya kurangnya apa nanti akan dilakukan oleh peneliti yang selanjutnya gitu. Kemudian ada keterbatasan. Keterbatasan ini diartikan sebagai berbeda dengan kelemahan ya. Kalau keterbatasan itu kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ya memang seperti ini, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Apa adanya begitu ya, Bu? Misalnya tadi saya meneliti tentang pengungkapan limbah. Nah, keterbatasannya apa? Saya tidak tahu dia mengungkapkan itu dia melakukan benar atau tidak. Nah, itu sebuah keterbatasan. Kita sudah tidak bisa ngapain lagi. Artinya ya yang sebetulnya tahu ya betulnya dia gitu ya. Tetapi ketika data itu ya kita bicara seperti itu. Kadang-kadang salah persepsi keterbatasan itu misalnya sampelnya cuman perusahaan manufaktur, terus tahunnya cuman yang kita teliti 5 tahun, itu bukan keterbatasan, itu itu bisa kita usahakan kan. Betul, Ibu. Itu kesalahannya di situ. Nah, kalau kelemahan misalkan ini kok data Anda lemah sekali misalnya. Datanya lemah itu karena tahunnya kurang misalnya. Itu kan kita bisa usahakan. Nah, yang dimaksud keterbatasan di sini
bukan itu, bukan kelemahan. Bukan gitu. kelemahan. Baik Bu. Oke Bu. Lalu bagaimana kita mendapatkan referensi nih Bu untuk melakukan penelitian kuantitatif agar? Ya, kalau referensi yang kita ambil itu seharusnya yang valid ya, yang berkualitas ya. Kalau menggunakan jurnal ya jurnal berreputasi. Ada Sinta 1, Sinta 2, Scopus atau jurnal berreputasi yang lain itu. Kalau referensi itu ibarat teman ya Mas ya. Kalau teman kita itu baik, berarti kita akan baik. Begitu juga referensi juga seperti itu. Teman kita itu seperti apa? Teman kita yang itu adalah gambaran diri kita. Gitu. Referensi adalah teman kita, gambaran diri kita. Ibu analogikan itu sebagai teman ya. Saya juga jadi ketika teman itu ya apa, bisa juga mungkin teman kita sehat, kalau kita sehat, lingkungan kita sehat ya kita juga mungkin sehat. Atau asupan yang bergizi bagi kita, kita juga. Makanya referensinya harus berkualitas juga. Baik Ibu, terima kasih banyak telah hadir dan meluangkan waktunya di Andaru Media dalam membahas penelitian kuantitatif. Semoga teman-teman semuanya dan tentunya saja saya mendapatkan manfaat ya Bu dari diskusi kita ini, dan kita terus senantiasa bertumbuh, berkembang, berbunga, berbuah dan bersukacita dalam melakukan penelitian dan penulisan untuk hasanah keilmuan yang lebih luas. Sekian Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya, saya akan kembali lagi dengan narasumber dan topik yang tentunya patut kita tunggu. Sampai jumpa.